Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr 5 Jumadal Ula 1444 Hijriah bertepatan dengan 29 Desember 2022, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, yang mana kita masuk sekarang kepada fadilah sabi'atu asyrata ar-rayyanu lis-shaimin. Maka fadilah yang ke-17 adalah keutamaan di hari akhirah bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Maka mereka orang-orang yang berpuasa ar-rayyan lis-shaimin, mereka mendapatkan ar-rayyan yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka sebelum itu kita persilahkan untuk saudara kita mentasmi al-matan. Iqra ya man, turid taqra. Iqra ya Pais. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu qala Tabrani rahimahullah haddatsana Ahmad qala anbana Muhammad bin Amr bin Hibban al-Himsi qala anbana Baqiyah ibn Walid an ibn Jurayj an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu minan nar 70 kharifan. Sahih. Wa qala Nasa'i rahimahullah Akhbarona Muhammad bin Yazid al-Adami qala haddatsana Ma'nun an Jari an Kharijah bin Sulaiman an Yazid bin Ruman an Urwa an Aisyah min Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah minan nar fa in asbaha sha'iman fala yadhhal yawma idzin wa in imrun jahila alaihi fala yashtumhu wala yasubbahu walladhi nafsi Muhammadun biyadihi lahulu fammi sha'im atyabu indallah min rihil misk. Bismillah. Ar-rayyanu lis-shaimin. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Khalid bin Makhlad haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsani Abu Hazim an Sahal radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Muttafaqun alaih. Hadal hadis barakallahu fikum min fadaili as-siyam, yang terakhir atau sebelum terakhir, last one. Dan makna dari ar-rayyanu lis-shaimin. Ar-rayyan huwa ismun alam ala bab min abwabil jannah. Maka rayyan ismun alam, dia sebuah nama, min bab alal bab min abwabil jannah, dari nama-nama pintu surga. Maka pintu-pintu surga tidak dinamai khusus seperti ar-rayyan.
yukhtassu bidukhul as-shaimin minhu, dikhususkan orang-orang yang berpuasa untuk masuk kepadanya. Maka syahid dari hadis ini, sayadkhulu shaimuna al-jannata min babi rayyan. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Sahal ibnu Sa'ad seperti di dalam sanad yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1763 dan Muslim 1947. Lalu faidah di sini dari kalimat ar-rayyan, bimakna kalimat rayyan itu sendiri naqidul atsyan, penawar dari dahaga, pelepas dahaga, lawannya dari kehausan. Maka penulis membuat bab khusus ar-rayyan lis-shaimin, bahwa orang-orang yang berpuasa pada saat itu akan dilepas dahaganya oleh Allah. Maka di sini waqa'at al-munasabah fihi baina lafdihi wa ma'nahu, bahwa dia mempunyai persamaan dari lafadznya dan maknanya. Karena ar-rayyan mustaq, diambil dari ar-ray, dan makna ray munasib li halis shaimin li'annahum bita'tisihim anfusahum fid dunya yadkhuluna min babi rayyan liya'manu minal atas. Maka penamaan khusus pintu ar-rayyan adalah kekhususan bagi orang yang puasa, maknanya pintu pelepas dahaga. Berbeda dengan amalan shalah, dan nanti akan ada hadisnya. Amalan shalah akan dipanggil dari pintu shalah, namanya pintu shalah. Amalan jihad akan dipanggil dari pintu jihad, dan sedekah dari pintu sedekah. Namun untuk orang yang berpuasa khusus namanya ar-rayyan, sang pelepas dahaga. Karena orang yang masuk di sini ke dalam surga akan dilepaskan dahaganya oleh Allah. Maka dipilih oleh penulis fadilah yang ke-17 ar-rayyan lis-shaimin, karena sesuai dengan riwayat yang datang dari Sahal ibnu Sa'ad juga, tapi tidak di Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang sanadnya hasan, diriwayatkan li-shaimi babun fil jannah yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhala akhiruhum ughliqa man dakhala syariba wa man syariba lam yadma abada. Di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah masih dari Sahal ibnu Sa'ad dan bukan di riwayat Al-Bukhari, maka disebutkan untuk orang yang berpuasa diperintahkan masuk kepada surga dari pintu rayyan, dan pintu ini jika dibuka akan masuk orang-orang yang berpuasa saja, dan jika ditutup tidak akan pernah masuk lagi manusia yang lainnya. Man dakhala syariba, ini poin pendalilannya. Barang siapa yang masuk dia akan minum dan tidak pernah merasakan haus. Maka inilah kenapa penulis sengaja membuat keutamaan yang ke-17, karena dia spesifik pintu yang membuat penawar dari dahaga. Man dakhala syariba, siapa yang masuk dia diberikan air minum dan dalam keadaan tidak pernah haus. Maka riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari jalan Ali ibni Hujr As-Sa'di. Hadatsana Sa'id ibni Abdurrahman Al-Jumhi dari Abi Hazim dari Sahal ibni Sa'ad. Berarti bertemu dengan
matan muttafaq alaih dari siapa? Abu Hazim. Seperti antum lihat di dalam matan. Bertemu dengan Abu Hazim. Maka sanad ini sanad yang hasan. Karena Sa'id ibn Abdurrahman al-Jumhi, meskipun dia dari rijal Muslim, namun para ulama telah mengatakan kekurangannya. Maka dia saduq, tidak dari rawi yang thiqah. Maka Sa'id ibn Abdurrahman al-Jumhi saduq, adapun Abu Hazim maka dia madarul hadis sampai kepada Sahal ibn Sa'ad, seperti hadis yang muttafaqun alaih. Maka kita kembali kepada as-sanad, sehingga wajah pendalilan di sini fadilah yang ke-17 ar-rayyan lisaimin, bahwa untuk orang yang berpuasa diberikan ar-rayyan, diberikan pelepas dahaga, yang mana dia akan minum balasan dari dulu dia di dunia dalam keadaan kehausan, sengaja untuk menghauskan diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa. Maka balasannya dimasukkan pintu rayyan dan minum air dari ar-rayyan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Khalid ibn Makhlad. Perhatikan di sini. Khalid ibn Makhlad huwa Aqatwani al-Kufi al-Bajali. Rawi ini barakallahu fikum telah banyak diucapkan oleh para ulama dengan ucapan-ucapan yang kurang dari saduq. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, yuktabi hadithuhu wa la yuhtaju bihi. Berkata Abu Daud As-Sijistani, saduqun walakinnahu yatashayya. Berkata Imam Ahmad, lahu ahadits manakir. Berkata Ibnu Adi, indi insyaallah la ba'sa bihi. Wa qad tatabba'a afradahu hadithahu wa awradaha fi kamilihi. Maka dia banyak perkara-perkara sesuatu yang berkesendirian, seperti disebutkan oleh Imam Ahmad, lahu ahadits manakir. Dan berkata Utsman ibnu Abi Syaibah thiqatun saduq. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad al-Waqidi, kana mutasyayyi'an munkarul hadis. Dia madhabnya Syiah. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, ma bihi ba's. Maka dari para ulama, dari ucapan al-jarh wa ta'dil, maka rawi ini antara saduq dengan dhaif. Maka rawi ini antara saduq dengan dhaif, dan dari segi madhabnya dia Syiah. Maka jika dikatakan kepada kita Kaif al-Bukhari di sini meriwayatkan hadis yang kita katakan tadi lain, lemah. Bagaimana di sini Khalid ibnu Makhlad? Maka kita lihat sanadnya, kita selesaikan. Haddatsana Khalid ibnu Makhlad, yang derajatnya di sini lain, lembut, berkesendirian, mungkin tidak baik. Kemudian meriwayatkan dari Sulaiman ibnu Bilal, dan Sulaiman ibnu Bilal Al-Qurashi Al-Madani, rawi yang thiqah, disikohkan oleh para ulama. Kemudian madarul hadis baru bertemu kepada Abu Hazim.